What's up guys? Hai, kembali lagi bersama gua Rifki Rasha di Mari Cari Pengetahuan. Nah, ada yang lagi viral nih guys, dan beberapa kawan aku nih nge-share tentang video namanya Bima guys. Dan Bima ini dia viralnya itu karena ngebahas tentang alasan kenapa warga Lampung nggak maju-maju. Nah, beberapa yang aku lihat ada sih tentang ke infrastrukturnya sih guys yang dibahas di situ, kenapa warga Lampung itu nggak maju-maju. Nah, dengan nggak maju-majunya ini dan viral guys. Sombong amat. Nah, di video pertama yang aku nampilin itu tentang alasan kenapa Lampung itu nggak maju-maju. Aku simpulin dari pertama hingga sekarang kejadian hingga orang tuanya si Bima ini klarifikasi tentang si Bimanya guys, tentang video yang lagi viralnya. Dan ini video pertama dia. Alasan kenapa Lampung ini kagak maju-maju. Buat yang baru melihat video ini di FYP kalian, kenalin nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang atu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi Itu Dajjal. menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Kak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Pak Jin buang anak itu kayaknya bukan hanya di tempat Lampung sih guys, tapi ada juga di Aceh, mungkin boleh stick juga yang di Aceh. Warga-warga Aceh kumpul. Baca. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya. Gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung tuh kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah? Next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, tuh kan. Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau gak salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter lah. Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu pemerintah. Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu, kan kayak suap-suap duit. Nah lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan, dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang ngeset harga kan yang di pusat juga gitu. Kadang anjlok, kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu. Orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri, Kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Kenapa lo? Udah gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi. Nah itu kan video pertama dia viral guys. Dan mungkin gue akan stick video yang part keduanya, karena banyak orang yang tahu sekarang dia tuh stick video yang kedua. Setelah itu baru terjadi masalah lain guys. A few moments later. Gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa Lampung tidak maju-maju part 2. Langsung aja gak usah bacot. Welcome to Lampung. Jadi Lampung itu provinsi yang berseberangan langsung dengan Pulau Jawa dan hanya dibatasi oleh Selat Sunda guys. Just so let you know ya, siapa tahu ada yang belum tahu. Jadi Lampung itu gerbangnya Sumatera, gitu.
Lanjut aja, alasan yang pertama adalah masyarakat di Lampung itu masih banyak yang terkotak-kotak. Jadi Lampung itu ada 3 suku dominan. Yang pertama suku asli Lampung, yang kedua Jawa, yang ketiga Bali. Suku-suku di luar Lampung ini mereka sudah mengikuti program transmigrasi dari pemerintah pusat dulunya untuk pemerataan populasi yang ada di Indonesia. Jadi udah born and raised di Lampung dan udah berkontribusi di Lampung juga pastinya. But unfortunately, the last time video gue yang trending itu malah ada beberapa content creator yang asal dari Lampung dan mereka malah tersindir dan ngebahas tentang suku dan agama, Kak. Padahal kan fokus gue di situ tuh untuk mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung ya kan. Jadi kayak so what? Poor mindset. Alasan kedua adalah banyak sumber daya masyarakat di Lampung yang unggul tapi malah nggak mau stay di Lampung gitu. Lu lihat aja banyak menteri-menteri, beberapa menteri ya yang asalnya dari Lampung kayak Sri Mulyani, Erick Thohir, terus ada Menteri Pertanian itu siapa gue lupa namanya, tuh kan dari Lampung juga. Lampung tuh nggak kekurangan orang pintar, tapi sayangnya orang-orang pintar yang asli dari Lampung, asal dari Lampung yang born and raised di Lampung itu malah keluar dari Lampung dan memajukan daerah lain atau malah keluar dari negara lain, Kak. Karena apa? Karena tidak diapresiasi. Kurangnya apresiasi dari pemerintah daerah Lampung itu sendiri mengakibatkan masyarakat daerah dari provinsi Lampung yang unggul tuh malah keluar dari daerahnya sendiri gitu. Nah, ini mungkin gue juga kesel sih guys, karena ada beberapa juga ini termasuk kebiasaan dari pemerintah kita sih guys. Pas sudah viral nih, baru tuh dipanggil lagi ya kan. Nggak tahu lah gue daerah siapa tuh gitu, karena daerahnya nggak maju-maju gitu kan. Jelasnya ada video yang trending masalah atlet ini yang dana kemenangannya atau hadiah juaranya itu tidak sesuai apa yang dibicarakan sebelumnya. Itu lagi trending dan itu membuktikan bahwa kurangnya apresiasi yang ada di provinsi Lampung ya kan. Lalu juga permasalahan yang ada di Lampung itu bulat dan terulang-ulang itu aja, masalah korupsi. Ya korupsi kan secara general di Konoha tuh banyak korupsi ya. Cuman Lampung ini korupsi itu terus korupsi, kolusi, nepotisme, terus masalah infrastruktur pembangunan jalan yang dari dulu bolong-bolong gak jadi dijebret, selesaiin semua gitu nggak bisa ya, kayak harus dicicil gitu. Ini apa sih? Lo nyicil KPR atau apa pemerintah nih? Mohon maaf, katanya dananya banyak, gimana katanya kaya nih provinsi, gimana masalah jalan infrastruktur aja nggak kelar-kelar dari dulu. Terus juga masalah seleksi penerimaan siswa ya, kayak selalu ada masalah, selalu terdengar berita kayak ada sogok menyogok, inilah itulah. Dari sistem pendidikannya aja, dari foundationnya aja udah terjadi kecurangan. Gimana mau maju? Terus juga pemerintahan yang bobrok dan anti kritik dibuktikan dari gubernurnya sendiri yang menonaktifkan sosial medianya, terutama di Instagram, tidak menerima masukan dari masyarakatnya. Padahal sekarang banyak masyarakat Gen Z yang lebih suka mengungkapkan unek-uneknya itu di sosial media, Kak. Kayak gue kan sekarang lagi trending, denger nggak? Indra lo bisa nangkep nggak apa yang gue sampaikan? Malah wakil gubernurnya itu, jelasnya video gue yang viral, dia malah fokus tentang kalimat konotasi tentang Dajjal itu sendiri ya. Jadi gue menyayangkan sih. Nah ini mulai-mulainya guys, mulai kejadian hal yang tidak mereka seolah-olah di sini tuh gue bermusuhan dengan pemerintah, padahal di sini gue peduli dan ingin Lampung itu juga maju gitu, tapi malah bahas Dajjal, bahas di agama, suku dan lain-lain. Ini mindsetnya gimana ya gitu kan. Dan gue merasa gue sekarang dipersekusi oleh daerah gue sendiri dan negara gue sendiri karena gue memiliki political opinion yang berbeda dengan negara gue. Sebenarnya gue sedih ya, kayak gue lebih diapresiasi negara lain gitu di Australia ini. Gue meminta perlindungan secara hukum dari negara Australia dan apply protection visa, dan gue takut aja gitu kan. Jadi kayak gue ingin menyelamatkan hidup gue sendiri dan gue ingin hidup sejahtera di sini, fokus gue bahagia untuk diri gue sendiri aja, walaupun gue terus maju dan mewakili masyarakat yang ada di Indonesia, terutama di Lampung. So makasih banget yang udah. Selanjutnya video yang
dia tuh udah di-spill sama beberapa pemerintahan yang ada di Lampung. Sampai kejadian klarifikasi yang gue bilang tadi guys. Klarifikasi orang tua si Bima ini oleh Kapolsek Rama Utara tentang ancaman. Kita dengar aja sih dari si Bima guys. Yap, bener banget. Eventually orang tua gue terekspos di sosial media. Sri dan Juli melakukan klarifikasi yang sejujurnya tidak dibutuhkan adanya klarifikasi harusnya. Di sini kan yang melakukan huru hara gue, gak ada urusan sama mereka. Jadi di hari itu, di pagi itu, nyokap gue si Sri ini lagi biasa saya ngitung duit. Karena nyokap gue kan pengusaha jagung nih. Didatengin lah sama Kapolsek di kecamatan gue. Dia melakukan profiling. Dia minta fotokopi ijazah SD, SMP, SMA, kuliah gue, sampai gue ngasih offer letter gue yang di Macquarie yang bakalan gue mulai di bulan Juli 2023. Dan dia minta ada buku tabungan gak? Kagak ada. Di sini kagak ada buku tabungan. Adanya debit card langsung. Ya udah fotoin debit card lu. Lu sekolah nggak? Lu tahu data privacy nggak? Lu minta debit card gue fotoin. Ada gila-gilanya. Apa? Yang ngadi-ngadi deh. Mereka mau make sure katanya, mau memastikan bahwa gue itu di Australia pakai dana dari orang tua gue, dari gue sendiri, bukan dari sponsorship siapapun. Mereka mau memastikan hal itu. Dan mereka katanya mau memastikan kayak, ini anak beneran pinter, beneran sekolah. Ini profiling buat apa sih tujuannya? Sampai minta home address gue yang ada di Australia ini, di Redfern. Ini apa sih tujuannya? Ketika lu tuh udah di luar, ketika lu sekolah, ketika lu punya prestasi, orang bakalan tanya, ini beneran pintar? Dan bukan itu sebenarnya. Mereka itu kalau misalkan ya ada sponsor, mungkin nih dugaan gua nih guys, tarik dulu biar lu tuh nggak baca. Gua bukan melakukan kriminal yang sekelas koruptor triliunan gitu, atau gembong narkoba, atau bahkan terorisme. Gue nggak melakukan hal itu. Gue hanya mengkritik pemerintah daerah provinsi Lampung yang anti kritik dan tidak menerima masukan dari masyarakat. Dan Lampung gitu-gitu aja, nggak maju-maju. Paham nggak sampai sini? Terus kenapa butuh klarifikasi dari orang tua gue? Abis Kapolsek datang paginya, gue laporan ke netizen gue, wah, gue ngamuk-ngamuk dan trending di Twitter, di mana-mana, di semua sosial media platform di Indonesia. Mereka ketar-ketir, akhirnya Kapolres datang ke rumah gue. Kapolres dari Lampung Timur datang karena ketakutan, dan terjadilah video ini. Nyokap bokap gue disuruh klarifikasi. Klarifikasi apa, Pak? Apa yang gak makin dirujak? Jangan sampai nyentuh keluarga gue lagi, datengin keluarga gue lagi. Gue ini lagi OP, gue keluar-keluar dikit, cepak jeder gitu. Hati-hati, makin ketahuan, lu pade makin banyak klarifikasi, makin gak selesai. Sebenarnya kasus ini tuh gampang, lu pada admit it aja gitu. Lampung bobrok, udah, just admit it, benerin, jalan nih benerin, gitu aja, kena lo. Ini gue sepakat tentang si Bima ini ya, tentang dia mengkritik daerahnya. Kenapa? Gak terima aja sih. Ya udah, kalau bobrok ya udah, kami klarifikasi bahwa kami minta maaf tentang keberbrokan ini. Mungkin selanjutnya akan dibuat kayak jalan, infrastruktur dan sebagainya. Ya mungkin itu ya guys ya. Dan itulah cerita dari si Bima ini, kenapa dia bisa viral segitu ya guys ya. Oke, mungkin untuk videonya segitu ya guys ya. Jangan lupa kalau misalkan bermanfaat bagi kalian video ini, mungkin kalian bisa subscribe di channel YouTube gua. Saya juga nge-tag Instagram gua ataupun apa yang ingin gue bahas selanjutnya guys ya. Oke, see you.